Welcome to my channel, Marlinawati. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan subscribe. Oke, let's go. Di video kali ini berupa aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Welcome di aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dari saya, Marlinawati SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tanggamus. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator, pengajar praktik, serta rekan-rekan kelompok B1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus yang telah berkolaborasi dalam memahami modul program guru penggerak. Terima kasih juga buat anak-anak 10.3 dan rekan sejawat SMA Negeri 1 Gunung Alif dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang menjadi latar belakang aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nolak hukum. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan siswa, serta siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat.
akan dilakukan. Refleksi dan Sembilan. jadi kalian boleh mengungkapkan semester ganjil kemarin apa sih yang perlu diperbaiki, kayak mana sih cara belajarnya yang diinginkan untuk semester ini. Kan satu semester sudah terlewat berlalu ya, sudah kita lalui pada buka bersama-sama. Kadang-kadang tetap belum disapu, kadang-kadang masih ada yang berkeliaran di mana-mana, kadang-kadang sudah rapi, kadang-kadang ada yang lagi makan. Jadi ya, itu kan suka juga ya kita ya. Sudah satu semester berlalu. Jadi hari ini sebelum dibuka kalian boleh mengungkapkan segala isi hati kisah ada yang ada di dalam hati kalian, di dalam kira-kira ke depannya satu semesternya kita masih satu semester lagi nih, semester genapnya. Apa sih yang perlu diperbaiki? Apa sih yang perlu dipertahankan? Dan kira-kira cara belajar seperti apa sih yang kalian boleh dikaitkan dengan kesepakatan kelas 10-3 yang sudah bagus banget. Ibu boleh kertas saja jadi tulisan bagus. Siapa yang nggak ikut kemarin mau hias kelas? Iya, dia ketua OSIS-nya. Juara satu. Ya, tapi kalian sudah berjuang maksimal. Kamu enggak. Kita lagi ya. Selamat dulu ya. Jadi ibu bagi kertas ini yang laki-laki warna kuning, yang perempuan. Di situ harapannya belajar kita satu semester ke depan itu kalian punya seperti apa. Tapi tetap dikaitkan dengan ini ya. Nah, sepatunya, tadi kelasnya, dan apa yang kalian inginkan kegiatan belajar kalian. Tapi penentuan tempat hidup yang seperti ini itu sudah bagus. Misal 1 bulan mau ganti Bu, Agus jangan di sana terus pindah ke sini. Atau pikiran, ini kan huruf U, misal mau dibentuk huruf M, boleh. Yang penting kalian nyaman untuk belajar, bukan nyaman untuk nyonteknya. Ya, aman Ibu ya. Tulis nama di bawahnya ya, guys, siapan. Hari ya. Kok kelasnya belum punya jam sih? Kan bingung lihat jam, nggak ada handphone. Beli ya. Bima Sakti.
Pak Gun, Pak Rudi yang izin dan sakit ada Ibu Rosmana yang jauh sakit, dan kita doakan semoga cepat sembuh dan cepat kembali ya. Ada lagi yang belum yang izin tadi satu Ibu Sinatul katanya saudaranya meninggal dan kita siap. Kemudian yang izin lagi saudara Bu Anita Cuti dan Ibu Nurma ya, izin ya. Oh ini Ibu langsung terakhir. Silakan Ibu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini sesuai dengan agenda sekolah kita bahwa kita akan mengadakan rapat dinas atau rapat rutin ya bulanan yang kita lakukan. Ini yang kali perdana untuk di tahun baru di tahun 2023. Selanjutnya memang harus kita lakukan beberapa hari lalu namun terkendala satu hal. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan, yang luar biasa. Kita dipindahkan itu rapatnya berada di luar sekolah. Yang mudah-mudahan semuanya ada kelebihannya dan mudah-mudahan bisa menambahkan. Terima kasih semuanya kita atas kerja kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, ternyata memang banyak yang harus kita ubah, ya. Banyak yang harus kita ubah. Kedengaran nggak kalau saya ngomong? Kedengaran ya? Syukur kalau kedengaran. Minta waktu sebentar, kalau dikonsentrasikan dulu. Kalau memang seandainya ini ada kelebihannya dan ada kekurangan yang kita melaksanakan rutinitas kita ini di luar sekolah, ya artinya bisa dilakukan kedepannya. Tapi kalau ternyata nanti ada evaluasi kurang pas atau bagaimana, ya monggo bagaimana tim yang menyikapinya. Nah, Bapak sekalian, tidak akan lupa bahwa kita ini tidak terlepas dari menjalankan tugas kita ini dari anjuran dari atasan kita atau pemerintah kita, terutama saya selaku Bapak Gubernur, ya, Provinsi Lampung Bapak Ari Nadi yang dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan di Provinsi Lampung. Di antaranya tersebut yang harus tetap kita lanjutkan itu cita-cita keinginan Bapak Gubernur tentang Lampung Berjaya. Nah, Lampung Berjaya di sini banyak subsidnya, ya, banyak sekali subunitnya. Maka dari itu ya artinya kita jangan terlena, jangan sampai lepas bahwa ini memang rutinitas kita. Bahkan ada yang sudah masuk ke pembelajaran pulau. Di antaranya Lampung Berjaya tersebut, ya, kita harus melakukan yang namanya salah satunya itu Lampung Mengaji. Ya, nah ini sudah diprogram oleh di KBN kita sudah diprogram oleh Pak Ibu Marina kurikulum, ya. Artinya ini tetap kita lakukan. Teknisnya seperti apa mungkin yang sudah kita lakukan berulang-ulang kali mungkin terjadi peningkatan, ya. Itu tentang Lampung Mengaji. Kemudian Senam Berjaya, Lampung Berjaya itu olahraga, ya. Artinya jangan dilepas, terus tetap ditularkan kepada siswa maupun kepada kita semua. Kemudian yang ketiga tentang literasi, ya. Nah, literasi ini merupakan program, ya, jangan sampai ya jangan template, ya, nggak boleh itu. Artinya tetap sesuaikan dengan jadwal. Ada pun ada perubahan, ya bagaimana kesepakatan daripada pemegang programnya.
Nah, jadi program Bapak Gubernur ini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh kita tinggalkan, ya. Bahkan saya punya wacana nanti untuk literasi ini, saya akan buatkan mulai Senin besok, ya, itu lembar laporan guru literasi. Jadi setiap ada kegiatan, Bapak Ibu harus wajib mengisi laporan tersebut, ya, laporan lembar kegiatan literasi. Hasilnya untuk apa, kemudian akhirnya itu apa, ya itu nanti kan ada keterangannya di sana, ya, ada keterangannya di sana. Pertama mengajak siswanya, yang Bapak Ibu mengawasi, mengajak literasi, membaca, ya, karena kemarin kita masih terbuai dengan medsos, anak-anak bawa gadgetnya, bawa HP-nya, sehingga diserahkan begitu saja. Nah, sekarang tidak, kita sudah batasi, tidak boleh bawa HP lagi. Berarti kita kembali ke untuk membaca, budaya membaca. Nah, itu tolong diucapkan bahwa nanti tolong kepada Ibu yang memegang program ini, nanti dibuatkan lembar kerja per lembar, ya, untuk guru yang masuk kelas, bahwa lembar laporan tentang literasi yang dikerjakan pada hari itu. Itu tentang pola pendukung untuk program Bapak Guru tentang percaya, ya, terus kita tingkatkan. Bahkan kalau bisa yang mengaji, ya, itu ada istilah di perguruan tinggi itu, jika anak kita atau siswa kita, ya, yang sudah habisnya tak berapa juz, itu kan langsung diterima di perguruan tinggi, itu memang dicari itu. Nah, kalau kemarin saya agak senang sedikit, baru sedikit tapi senangnya, ya, itu sekarang tidak sengaja ketika saya menggantikan guru siapa gitu waktu mengaji di kelas itu, beliau ketua OSIS-nya. Saya uji coba sampai ke depan, dia suruh hafalan surat. Ternyata surat Al-Alaq dihafal, ya, padahal panjang gitu, surat Al-Alaq. Dia hafal, nanti saya apresiasi, saya kasih duit 50.000 waktu itu. Nanti itu memotivasi kawan-kawannya. Nah, ini kan salah satunya gitu, memotivasi kita untuk anak kita tentang mengaji. Nah, kalau bisa itu ada catatan tersendiri bagi walas, wali kelas, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Syukur-syukur kalau ada satu permasalahan, artinya ada bibit-bibitnya. Itu, ya, Bapak Ibu. Yang kedua, tapi dibakar lagi pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di kafe dan ala ini dengan suasana baru, rapat pemanasan tugas yang perdana baru kali ini, ya, kita melaksanakan rapat di luar dari kantor. Insya Allah bisa menambah semangat baru, nuansa baru yang jelas, dengan masa depan SMA Negeri 1 Gubernur yang lebih baru dan lebih baik. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dikenal dengan syafaatnya di rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gubernur
dari aksi nyatakan di kelas yang kita ajar, kemudian diseminasikan atau disampaikan kepada rekan-rekan. Harapannya Bapak Ibu Dewan Guru juga mengikuti hal baik atau praktik baik yang dilaksanakan pada program guru penggerak ini. Hanya untuk orang-orang yang menyalahi aturan hukum. Sedangkan anak-anak kita itu, perilaku anak-anak kita itu tidak keseluruhan adalah perbuatan yang salah. Hanya mereka belum, mungkin dalam pemikiran mereka belum tahu ini salah atau benar dan harus bagaimana. Perlu adanya motivasi, dorongan, nasihat, kemudian pemikiran-pemikiran yang positif. Karena banyak sekali faktor-faktor yang kita tidak tahu sehingga anak-anak melakukan kesalahan yang menurut kita itu salah, yang menurut kita itu keliru. Padahal menurut mereka mungkin ini yang bisa saya lakukan seperti ini. Jadi bimbingan itu lebih penting, kemudian motivasi dan pemberian hukuman. Kalau sudah ngomong hukuman itu banyak sekali ya. Bisa punishment, bisa hukuman bersifat fisik, bisa hukuman bersifat yang mental. Karena hati-hati kalau sudah ke hukuman mental. Selain itu ada undang-undang yang menjerat. Kita mungkin harus berhati-hati kepada anak-anak didik kita karena tidak seluas dahulu. Karena masa kolonial mungkin masa dulu adalah masalah kolonial dan sekarang masa milenial. Itu saja. Ya, terima kasih. Beri apresiasi dong buat asisten penyampaian hari ini. Yang lain? Ayo silakan Pak Ari. Mic-nya mungkin boleh disampaikan kepada Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertolak belakang pendapat Bu Asih. Saya mungkin peninggalan kolonial mungkin ya, karena saya generasi tua ya. Jadi memang ada kok teori hadiah dan hukuman. Waktu kita belajar kuliah waktu itu kan ada teori, dan kalau saya kalau memang perlu ya masih relevan. Kalau itu hukumannya positif, itu kan ada yang banyak. Jadi ada memang teori hadiah dan hukuman. Kita waktu itu kuliah ada perkuliahan, ada teori-teori belajar ya Pak ya. Jadi saya rasa masih kalau memang apa gunanya regulasi peraturan lalu lintas norma-norma kehidupan, nyatanya memang ada. Oh kalau begini bahkan sholat ya, kalau baik dapat pahala, kalau tidak sholat nggak dapat pahala, kan begitu ya Pak ya. Jadi saya rasa memang ada teori hadiah dan hukuman itu. Selagi hukuman itu bersifat positif, memang betul. Jadi saya rasa masih relevan. Nyatanya peraturan lalu lintas didenda, misalnya melanggar lalu lintas. Demikian oleh kita, kadang harus setengahnya ini ya. Itu terasa solusi di KBM kita akhir-akhir ini. Banyak anak kita carilah solusinya. Kenapa banyak anak yang tingkat kehadirannya mohon maaf ya, sampai saya merayu-rayu anak buah saya sendiri. Bukan hanya ranking, nanti bapak saya kasih hadiah pulpen atau buku kalau memang kalian bersih, tidak ada izin alfa sakit. Bahkan saya sampai merayu-rayu gitu, sakingnya ya. Dulu waktu itu pernah saya kasih hadiah ya, namanya si Kurangi yang mungkin lulus kemarin ya. Emang betul saya kasih hadiah, betul Bu, karena dia lulus nggak ada izin alfa sakit. Itu solusi saya, saking saya. Tapi kok akhir-akhir ini ada apa ya jadi gitu. Jadi itu memang masih relevan kalau memang untuk cari solusi seperti itu. Kemudian ya meningkatkan motivasi siswa ya, banyak cara-cara kiat-kiatnya, solusinya seperti apa. Termasuk diantara tadi literasi, kemudian ngaji dan sebagainya. Demikian untuk ya Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Beri aplaus juga untuk Pak Ari. Ya, cukup mungkin ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sengaja kalimatnya dibuat agak ambigu. Nah, jadi nanti kita akan lihat ke depannya sudahkah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar ini, dan bagaimana sih penerapan
guru di sekolah. Oke, kita skip dulu ya, kita simpan dulu ya. Benar, kalau hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidaknya? Sangat. Hukuman yang positif Sangat itu bisa. seperti apa? Saya nggak dikasih Apakah kesempatan. membaca atau Baca cuma membersihkan 2 halaman aja. sekolah dan memberikan penghargaan kepada anak, apakah juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Cuma 2 aja, Bu. selanjutnya Cuma 2 ya, Bu. sambil dinikmati hidangannya ada. Ah ya, yang mau teh, mau kopi. Kita waktunya sampai jam 11 ya, Pak ya. Oke ya. Selanjutnya bisa kita lakukan bersama. Ada sedikit permainan sebentar. Ini kita baca. Ya, ada perubahan paradigma dulu yang harus kita lakukan. Ya, nggak apa-apa, sambil tetap melakukan aktivitasnya, tapi kita ada sesuatu hal yang sambil kita lakukan. Cocok, ada makanan yang dipegang. Tapi kalau di sini bukan makanan, tapi sebuah ada kegiatan kepalan tangan untuk memasuki perubahan paradigma yang akan kita lakukan. Ada A dan B. Anggap saja A itu adalah Anda dan B itu teman Anda. Jadi ini permainan sepasang. Boleh Pak Hari dengan Bu Asih, Pak Adi dengan Pak Enrikus, Pak Hari dengan Bu Mary, dan seterusnya. Intinya berpasangan permainannya. Sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Terserah, boleh duit boleh. Yang sangat berharga. Walaupun benda rakus gitu ya pikirannya. Secari kertas sama yang ditulis duit. Sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut atau kertas itu dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misal ini yang saya simpan, kepalan seperti ini. Teman Anda di sebelahnya itu yang B itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B itu boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang mereka lakukan boleh untuk berusaha membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang akan terjadi? Ayo coba silakan dipraktekkan. Mungkin sampah itu yang jadi kertasnya ya untuk contohnya. Ayo silakan. Kita ingin lihat apa yang akan terjadi ketika kita mengepal sesuatu, dipaksa untuk membukanya. Boleh juga dipaksanya dengan rayuan, bujukan, atau yang lainnya. Apa mungkin bisa tahu Bapak? Ya terserah ya. Upaya itu boleh apapun, boleh mengkritiki juga boleh, boleh juga memeriksa membuka kepalanya, boleh saya bayar nih biar kamu mau membuka kepala tangan itu. Apapun itu yang mau disimpan di tangannya boleh. Gimana Kalau kepala? ini berarti bersama Mama lagi di luar jangan menangis abi ya nih. Anu saya nulis. Bunda, Anu saya maksud nulis. saya, Kamu berusaha ngebuka. Dulu. Gaman kau. sama teh dan kopi boleh. Ini sudah sambil memasuki acara kopi break. Pula aku api nya lagi luar. Berusku si beli jak padang mahal kami tegowo. Tapi dengan acara yang berbeda. Acara intinya gitu teman-teman. Kalau tadi itu awalan saja. Oh iya, kalau saya semua harusnya kan satu-satu ya. Mohon maaf. Ya, kembali dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara yang berbeda yaitu pemantapan tugas semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Kalau untuk masalah jadwal, insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi karena sudah di-set Pak. Jadi tinggal action jadwalnya yang perlu disampaikan di sini. Tapi sebelum pelaksanaan itu, saya ingin ada
ganjil kita kemarin itu tahun 2022-2023. Tapi mohon maaf, jangan di luar dari pelaksanaan KBM ya. Ini hanya seputar refleksi pelaksanaan semester ganjil kemarin itu, mulai dari kegiatan belajar mengajarnya, mungkin proyeknya mau disampaikan apa juga ada bawahnya gitu. Jadi bukan di luar dari tema itu, karena kalau luas itu sudah sampai lain-lain. Dan itu pun terbatasi sampai dengan